terbebankan tuh selalu debit, kendali itu selalu dikredit, hanya yang overhead pabrik terbebankannya itu yang beda. Entah yang ini yang kurang, yang ini yang lebih gitu. Nah, karena case kita yang pertama, maka yang overhead pabrik terbebankan harusnya terbebankan kurang, karena memang kan dia kurang membebankan kan, buktinya yang aktual lebih banyak gitu. Jadi makanya kita pakai penjurnalannya yang atas. Nah, jadi tapi kemudian terus di halaman 3.32 kalau untuk mendisposisi varians itu yang jurnal, kan ada dua jurnal atas sama bawah, itu yang bawah dilihat untuk mendisposisi variansi tersebut pada sediaan. Kan kalau kasus yang ini tadi, kasus yang ini contoh soal kan, untuk yang halaman 3.2 yang atas itu kan ketika dia terbebankan lebih sebesar 25 juta contohnya. Kalau misalkan terbeban kurang, berarti kan dia masuknya ke debit kan. Nah, jadi dia tinggal dibalik aja, karena dia tuh apa ya, kan ingat kan kalau di pengantar akuntansi itu dia harus disamakan, maksudnya gini, debit sama kredit harus balance gitu kan. Lah biar dia balance, dia makanya dijurnalkan lagi ke produk dalam proses yang di bawah. Nah, tapi kan yang di atas tadi kan overhead pabrik terbeban lebihnya kan dikredit. Sekarang dia pindah ke debit. Nah, tapi ini dibalancekan dengan produk dalam proses. Jadi dia ada dua tahap cara penjurnalannya. Penjurnalan yang pertama kayak yang di halaman 3.31 tadi, 3 komponen itu tadi, overhead pabrik dibebankan, overhead pabrik kendali, sama overhead pabrik terbebankan kurang atau lebihnya. Kemudian dia harus dibalancekan dengan produk dalam proses. Berarti kalau misalkan yang overhead terbeban kurang, nanti dia kan pertamanya hasilnya ya awalnya kan dia dari debit kan, berarti dia nanti yang di bagian kredit, yang di debitnya adalah produk dalam proses. Kalau kembali ke contoh soal yang tadi, karena ini yang lebih besar kan yang kendali ya, yang kendali lebih besar, berarti dia kan kurang terbebankan kan ya. Berarti kalau dia kurang terbebankan, terus dia kan di posisi awalnya dia tuh di debit kan. Jadi dia sekarang posisinya harus dikredit, dan yang di debit adalah produk dalam proses. Jadi jawabannya ya A. Paham nggak sih? Berarti ini jawaban akhirnya ya Bu? Paham sih, tapi maksudnya kalau paham tapi belum mantau deh. Mungkin kalau tanya mungkin lain kali bisa. Iya gitu ya, nggak apa-apa loh kalau nggak paham ditanyain lagi aja. Jadi ada dua proses gitu, contohnya kayak yang tadi. Terus tinggal dibalik, kalau memang dia posisinya terbebankannya kurang, berarti awalnya dia di debit. Kalau dia lebih, posisi awalnya dia di kredit. Terus nanti dibalik di produk dalam proses. Harus dibaca, kalau nggak dibaca nanti nggak mudeng. Oke. Oke, masih bingung atau apa yang mau ditanyain? Sudah, oke. Terus kok PR saya aja sampai lupa soalnya apa, sebentar tak lihatnya dulu. Baterai itu itu kok perasaan rumusnya kan bener, cuman kalau saya kan apa ya, tonnya itu kan dijadiin kilogram, kok jadi hasilnya beda, salah ya. Apa punya yang salah ya? itu jangan pernah dijadikan jadi satuan yang berbeda. Kalau soalnya kayak gitu udah gitu aja, jadi nggak perlu dijadiin misalkan soalnya kuintal, ngapain dibikin kilogram, nggak usah. Soalnya biasanya yang bikin beda tuh kayak gini, kadang kalau kita pembeliannya dalam partai besar harganya itu jadi beda. Jadi kayak misalkan kan terus gini, kalau kita tentukan kalau beli semakin banyak kan ada kayak diskon juga yang semakin ada diskonnya, biasanya kan kayak gitu. Nah, faktor-faktor kayak gitu tuh yang bisa ngerubah juga. Kalau apa ya, biasanya kita tuh baru dapat diskon ketika kita membeli kuantitasnya kuintalan atau
ton misalkan kayak gitu. Tapi kalau dia tetap dalam kilogram, ya mungkin dia nggak dapat diskon kayak gitu. Itu ada faktor-faktor kayak gitu. Seharusnya sih nilainya tetapnya sama. Mungkin mbaknya ngitungnya yang salah, mungkin. Tapi seharusnya sih nilainya juga ini. Sebentar tak lihatnya dulu. Kalau dijadikan ke kilo kan bedanya nanti dihitung ya Bu. Jumlah nolnya, Dibaginya. iya dibaginya itu. Salahnya di situ. Soal yang pertama tapi sudah paham kan untuk soalnya ngerangkum sih yang pertama ya. Yang soal nomor 2 maksudnya itu kan klasifikasi cost kan. Itu tadi mungkin kesalahannya sih mungkin harusnya Nggak usah, iya nanti soalnya pembaginya jadi beda. Jadi nggak usah di convert ke kilogram. Jadi ya udah, kalau memang kilogram ya udah kilogram aja. Kalau memang soalnya dari awal ton ya ton aja kayak gitu. Jadi nggak perlu di convert. Yang perlu saya tekankan sih di PR yang kemarin itu yaitu pokoknya cost itu selalu dibagi menjadi 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead. Kalau dari awal itu sudah salah mengklasifikasikannya ke dalam 3 itu, ke soal-soal bawahnya pasti salah gitu. Tapi pas yang soal kemarin itu kan misalnya kalau cuma lihat dari nilainya aja itu berapa ya nilainya ya? 2 juta kan ya? sama 7 juta. Misalnya itu 2 juta sama 7 juta. Terus yang apa itu lain-lainnya kan cuma 200 apa berapa gitu ya? 1 juta sama 50.000, 10.000, 5.000, 3.000 gitu kan. Ya itu tuh cuma triknya aja. Pokoknya kalau dia jomplangnya tinggi itu berarti kayak kalau misalkan penjahitannya 7 juta, kemudian pemotongannya 6 juta atau 6.500.000. Nah, itu masih dia berarti dikelompokkan yang sama. Tapi kalau itu sudah jauh 7 sama 2, meskipun sama-sama juta, itu yang bikin itu langsung jadi salah kalau kita mengelompokkannya tetap di satu tempat yang sama. Makanya itu kenapa saya memang bikin soal antara bahan sama tenaga kerja, tak bikin kontras yang tinggi. Yang satunya kainnya 1 juta, kancingnya 50.000, benang 10.000, renda 5.000, 3.000. Sedangkan yang tenaga kerjanya 7 juta sama 2 juta. Nggak ada yang benar satupun, semuanya salah. Jadi pokoknya intinya kalau kita bisa melihat hasilnya secara nyata di bajunya, terus proporsinya dia jaraknya terlalu jauh, itu berarti dia bukan satu kelompok yang sama. Makanya kenapa kok yang penjahitan tuh masuknya tenaga kerja langsung, kalau yang pemotongannya masuknya di overhead gitu. Ini juga soal yang kayak gini nih, jenis kayak gini juga saya keluarkan di kemarin juga salah. Kayaknya emang ini perlu diperhatikan benar. Masalahnya nggak ada apa sih, nggak bisa diinikan apa ya, maksudnya nggak bisa dipraktekkan. Estimasi aja. Bu, kalau buat brownies itu bubuk coklatnya penting nggak? Ini ikut bahan baku. Bubuk coklatnya, kalau brownies itu iya dia kan lo tergantung dulu. Saya nggak tahu ya komposisinya brownies tuh kayak gimana. Tapi yang seingatku kalau mau bikin brownies itu kalau aku nggak tahu sih, aku bukan tukang kue sih, cuman ya kayaknya dia pasti akan dilihat aja komposisinya. Kita lihat dulu komposisinya. Kalau misalkan 1 kilo tepung dan dia itu banyak, kilo-kilonya cuma dia itu aja tepung terigu gitu, terus bubuk coklat gitu. oh ya otomatis karena hasilnya dia coklat, ya otomatis dia masuk yang bahan baku gitu. Kalau misalkan brownies keju misalkan kayak gitu ya berarti bukan coklat lagi, yang jadi utama adalah keju kayak gitu. Pokoknya bisa dilihat nyata jelas gitu loh. Kayak misalkan yang kemarin juga yang itu apa, case-case yang kemarin itu kalau memang dia kan jahitannya terlihat jelas, nah itu berarti dia masuk yang utama gitu. Pokoknya yang kemarin dilihat aja. Kalau jomplangnya terlalu tinggi, dalam arti tinggi itu bukan hanya yang 1 juta dengan 300 rupiah atau 3.000 rupiah, tapi 7 dan 2 juta itu juga jomplang gitu. Tapi kalau kacang bubur sop ayam sih bang aku. Hah? Maksudnya? Bubur sop bubur ayam. Kalau tempat aku kan ada sop. Oh, bubur sop dan komplain Bubur sop ayam terus kenapa? Enggak kan kacang. dia kan bakunya terus bubur sama ayam Uh-uh. yang udah jadinya gitu. Mhm. Tapi